Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi di BINUS University Online Learning, BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi kuliah pada minggu kedua dalam mata kuliah Business Ethics and Sustainability dalam konsep manajemen resiko, masalah, dan krisis. Membedakan antara manajemen resiko, isu, dan krisis itu sulit, bahkan bagi para profesional yang bekerja di bidang tersebut. Manajemen risiko yaitu melibatkan upaya untuk menjaga agar masalah tidak muncul, seperti masalah potensial yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Lalu isu adalah sesuatu yang sudah ada. Dewan manajemen mendefinisikan isu sebagai kesenjangan antara proses yang digunakan untuk menutup celah tindakan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan itu. Dan manajemen krisis adalah pengelolaan isu-isu yang telah menjadi ancaman utama, yang telah meningkat menjadi keadaan kritis. Benang merah dari ketiga hal tersebut adalah proses yang berfokus pada peningkatan manajemen pemangku kepentingan dan memungkinkan organisasi lebih responsif secara etis terhadap harapan pemangku kepentingan. Yang pertama, kita membahas manajemen resiko. Kaplan dan Meigs memberikan kerangka kerja menjadi 3 kategori: resiko internal, resiko strategis, dan resiko eksternal. Yang pertama ada resiko internal. Resiko internal adalah resiko yang tidak menawarkan manfaat strategis atau resiko yang dapat dicegah. Contohnya seperti program keselamatan karyawan seperti mengemudi yang aman. Namun, jika gagal mencegah resiko ini, dapat menyebabkan kerusakan serius dan manajer harus menghilangkannya bila memungkinkan. Yang kedua ada resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang diambil untuk mencapai hasil yang lebih besar. Dalam hal ini terdapat 2 pendekatan yang diperlukan untuk mengurangi resiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa resiko dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola peristiwa resiko itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada resiko eksternal, yaitu ancaman yang tidak dapat dikendalikan, berasal dari luar perusahaan dan termasuk peristiwa seperti bencana alam dan guncangan ekonomi. Metode untuk mengidentifikasi resiko eksternal harus mencakup teknik seperti analisis skenario untuk membantu manajer resiko dalam memperkirakan hal yang tidak terduga. Lalu kita membahas manajemen masalah atau manajemen isu. Hal ini konsisten dengan orientasi pemangku kepentingan yang telah dikembangkan dan gunakan. Ini berisi aspek perencanaan seperti identifikasi, analisis, peringkat atau prioritas masalah, dan aspek implementasi seperti evaluasi, pemantauan, dan pengendalian hasil. Lalu kita membahas manajemen krisis. Ada 5 langkah praktis dalam mengelola krisis yang dirangkum oleh majalah Business Week dari pengalaman nyata yang dirangkum dan dibahas selanjutnya, yaitu 1. Mengidentifikasi area kerentanan. Yang kedua, kembangkan rencana untuk menghadapi ancaman. Lalu yang ketiga, membentuk tim krisis. Yang keempat, simulasi latihan krisis. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Untuk materi tersebut, saya mengambil contoh nyata dari perusahaan Apple. Apple mengalami krisis besar pada tahun 1997 ketika perusahaan hampir mengalami kebangkrutan akibat kerugian mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Penyebab utama krisis tersebut adalah strategi bisnis yang kurang tepat, minimnya inovasi, serta kegagalan dalam menghadapi perubahan besar dan persaingan. Terutama munculnya komputer berbasis Windows yang lebih terbuka dan terjangkau. Pada saat itu, operasi perusahaan hampir terhenti dan harga sahamnya anjlok secara signifikan. Penanganan krisis ini diawali dengan kembalinya Steve Jobs sebagai CEO sementara setelah sebelumnya dipecat. Steve Jobs melakukan perubahan besar melalui langkah strategis seperti mengakuisisi perusahaan teknologi Next, menyederhanakan lini produk yang terlalu beragam, dan memusatkan inovasi pada produk baru yang revolusioner seperti iPod keluaran 2001, iPhone 2007, dan iPad 2010.
Kebijakan Steve Jobs yang menekankan pada pembaruan budaya organisasi, inovasi, serta penyederhanaan produk berhasil membawa Apple kembali ke jalur pertumbuhan dengan peningkatan pendapatan dan valuasi pasar yang pesat. Adapun pelajaran penting dari kasus perusahaan Apple tersebut yaitu 1. Kepemimpinan yang visioner dan mampu beradaptasi sangat penting dalam merespons perubahan pasar yang cepat. 2. Pengelolaan risiko yang baik harus mampu mendeteksi tanda-tanda kegagalan bisnis sejak dini sebelum mencapai titik kritis. Yang ketiga, manajemen isu harus sigap melakukan restrukturisasi dan memfokuskan kembali bisnis dengan cepat dan efektif. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang transparan serta komitmen pada inovasi menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan dan pelanggan. Kesimpulan pada kasus Apple tersebut yaitu kasus Apple menunjukkan bagaimana manajemen krisis yang tepat dapat mengubah ancaman kebangkrutan menjadi peluang transformasi bisnis yang luar biasa melalui inovasi dan kepemimpinan strategis. Sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.